لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita pada kesempatan ini memanjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan Jumat ini kita dituntun, kita diarahkan, dimantapkan keimanan, dan kita menjadi orang-orang yang terpilih pada hari ini untuk melakukan ibadah Jumat secara bersama-sama. Semua ini adalah merupakan anugerah Allah yang tentu pertama-tama kita syukuri saat ini. Walillahil hamd. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tatanannya di muka bumi ini dengan menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup yang membenarkan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya dan mengesahkan ajaran-ajaran itu dan menyempurnakan. Maka pedoman yang terakhir yang harus dipanuti oleh orang-orang yang beriman kepada Allah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar daripada itu, maka itu adalah sesuatu yang tidak berdasar dan tidak diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan dan menceritakan tentang apa itu kebenaran dan apa itu kesesatan. Definisi ini adalah definisi yang ditetapkan oleh Allah. Allah berfirman, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kalian yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, adakah kebenaran setelah kebenaran itu melainkan adalah kesesatan. Fa anna tusrafun, maka mengapa mereka berpaling dari kebenaran itu? Surat Yunus ini mengungkapkan bahwa tidak ditemukan irisan antara kebenaran dan kesesatan. Kalau itu merupakan satu yang benar, maka dia tidak berada dalam kesesatan. Dan apabila dia sesat, maka itu bukanlah satu kebenaran. Kemudian yang benar itu adalah yang memperbaiki keimanannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita semuanya dan memerintahkan untuk memperbaiki keimanan kita dan meluruskan keimanan kita sesuai dengan jalur kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala wal kitabil ladzi anzala min qablu
wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah atau yakinilah. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian semua kepada Allah dan utusannya, Rasulnya, dan kitabnya, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi anzala min qablu. Imani juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengingkari, wa man yakfur billah, siapa yang mengingkari Allah, mengingkari malaikat, mengingkari kitab-kitabnya, mengingkari rasul-rasulnya, mengingkari keberadaan hari akhirat, maka sungguh ia sesat dengan kesesatan sejauh-jauh. Ini adalah penjelasan dari surah An-Nisa ayat 130. Definisi daripada kesesatan itu secara sederhana adalah sesat di jalan. Orang mencari sesuatu, ya, tempat yang dituju, bisa tidak tahu, maka dia namanya sesat. Sebabnya itu ada dua. Yang pertama, karena dia tidak tahu, ya. Yang kedua, dia tahu tetapi menyesatkan diri, bisa, ya. Dia belum menemukan tempat itu karena dia pergi ke tempat lain dulu. Bagaimana dia menemukan kalau dia di tempat lain dan dia tahu bahwa itu adalah bukan tempat yang dia tuju? Seperti itulah pengertian daripada kesesatan. Di dalam surat Al-Fatihah kita sering membaca dengan bahasa lisannya hamba-hamba Allah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu cara benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau ya Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkahi. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, itu ada. Jadi yang dimaksud oleh para ahli tafsir di sini, yang dimaksud di dalam ayat ini menurut ahli tafsir, al-maghdub adalah orang yang tahu kebenaran tetapi dia tinggalkan sehingga dia berada pada kesesatan. Dia tahu tujuannya, tidak pergi ke tempat tujuan. Bagaimana mau ketemu dia dengan kebenaran itu? Itu diistilahkan al-maghdub, orang-orang yang dimurkahi. Kemudian yang kedua, ad-dallin, adalah orang-orang yang sesat. Nyata memang dia tidak tahu, dia salah paham, dia salah petunjuk. Ya, karena salah petunjuk, salah lorong, salah petunjuk, salah jalan. Nah, inilah di antara jenis-jenis kesesatan. Kemudian ciri-ciri yang keluar daripada tatanan syariat Islam. Islam ini ada syariat, ada ketentuannya, hukum-hukum.
hukum-hukumnya, ada tata caranya, ada prinsip-prinsip keyakinannya. Itu tidak dibuat-buat, ada dalilnya, ada petunjuknya, ada sumber hukumnya, dan ada penjelasan hukumnya. Itu semuanya dibangun tidak dalam waktu dekat, berabad-abad lamanya. Para ulama sepanjang masa, dalam kurun waktu 14 abad lamanya, membangun pemahaman yang satu, yang tidak saling bertentangan, dan itulah yang dipegang oleh umat. Salah seorang ulama kita rahimahullah, Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, dalam kitabnya At-Tafsir Al-Munir, penjelasan tentang penafsiran surat Al-Ikhlas. Di sini beliau menjelaskan al-usul syariatil 'ammah salasatu. Fundament utama syariat secara umum itu ada 3. Kalau orang melakukannya, maka dia adalah bersyariat. Kalau tidak melakukannya, keluar dari jalur syariat dan dia bisa sesat. Apa itu? Al-awwalu at-tauhidu. Yang pertama adalah pemahaman ketauhidan, keesaan Allah. Tidak mengesahkan Allah, keluar dari jalur syariat. Mengesahkan Allah, masuk ke dalam jalur syariat. Penjelasan tentang ketauhidan itu panjang, tetapi yang paling penting pada kita adalah unsur utama ketauhidan adalah beriman kepada Allah, rukun Islam, rukun iman, dan penjelasan-penjelasan. Kemudian yang kedua, fundament yang kedua syariat Islam adalah al-hudud wal ahkam, batasan-batasan dan hukum-hukumnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu hukum pun yang ditetapkan yang tidak berdalil. Dalilnya pasti ada. Selama itu ketentuan, maka selama itu ada dalil. Di saat ada penjelasan tanpa dalil, maka itu tidak merujuk kepada syariat Islam. Syariat Islam adalah harus ada bukti yang nyata. Jadi hukum salam ada dalilnya, ya. Hukum makan dan minum ada dalilnya. Larangan-larangan ada dalilnya. Ada perintah dan ada larangan. Ada batasan, ada ketentuan, ada tata cara, seluruh ada dalilnya. Jadi sendi yang kedua dari syariat Islam secara umum adalah batasan-batasan dan hukum-hukumnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang ketiga, ya, adalah a'malun ibad, ya. Bayanul amal adalah menerangkan tentang perbuatan-perbuatan manusia. Itu ada ketentuannya. Perbuatan manusia di dalam ilmu fikih Islam itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah perbuatan manusia berkenaan dengan hubungannya kepada Allah, yaitu ibadah. Yang kedua, perbuatan manusia berkenaan dengan sesama, berhubungan dengan sesama, hubungan horizontal adalah muamalah. Itu ada semua aturan dan ketentuannya, ada dalil. Yang ketiga adalah perbuatan manusia berhubungan dengan tatanannya di dalam keluarganya, hubungannya dengan anak, bagaimana hak dan kewajiban, hukum waris, hukum hibah, dan seterusnya. Ya. Kemudian
perbuatan manusia berkenaan dengan akibat-akibat perbuatannya. Apa itu? Adalah ganjarannya, yaitu hukum-hukum yang keluar disebabkan atas kesalahan yang terjadi. Seperti orang menzalimi orang lain, ketentuannya seperti apa? Harus ada tatanan hukumnya, yaitu mengembalikan kezaliman tersebut kepada yang berhak. Nah, inilah semua merupakan tatanan dari syariat Islam. Dan apabila ada petunjuk di luar daripada ketentuan ini, maka itu keluar dari jalur petunjuk. Maka apabila dia tidak berdasarkan kepada prinsip Al-Quran dan hadis, maka itu adalah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sungguh dia sesat dengan kesesatan yang jauh. Demikian tertera di dalam surah An-Nisa ayat 136. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di negeri kita ini ada Majelis Ulama Indonesia yang dipercayakan umat ini untuk membentengi, berkhidmat kepada kepentingan umat. Dan yang kedua adalah beriring dengan pemerintah di dalam mengentaskan berbagai hal-hal dan melaksanakan kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan warga dan masyarakat. Unsur-unsur yang 3 tadi adalah dirangkum menjadi 10 kriteria yang tentu dapat kita mengerti dan dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan kesesatan itu ada 10 kriteria di dalam agama Islam. Yang pertama, dia bisa dikatakan keluar dari kebenaran apabila dia mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, apabila keyakinan dan akidahnya tidak bersumber dari Al-Quran. Yang ketiga, meyakini bahwa masih ada wahyu setelah Al-Quran, maka itu keluar dari jalur. Keempat adalah tidak mengakui otentitas Al-Quran atau kebenaran Al-Quran. Yang kelima adalah mendatangkan penafsiran pada Al-Quran tidak berdasarkan kaidah penafsiran. Yang keenam, mengingkari hadis Rasulullah SAW. Yang ketujuh adalah menghina dan melecehkan para nabi dan para rasul, maka itu keluar dari jalur. Yang kedelapan, mengingkari bahwa Rasulullah SAW Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Yang kesembilan, mengubah, mengurangi dan menambah-nambah dari pokok-pokok ibadah yang ada. Yang kesepuluh adalah mengkafirkan orang muslim dan tidak ada bukti-bukti kekafiran. Semua ini adalah ditetapkan oleh para ulama di negeri kita ini. Sementara Rasulullah SAW bersabda, ulama ummati ka'anbiya'i bani Israel. Ulamanya umatku itu bagaikan para nabinya Bani Israel. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sementara para nabi tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi harta benda, tidak mewarisi kemasyhuran, tidak mewarisi hal-hal keduniaan. Yang diwariskan adalah ilmu pengetahuan dan petunjuk-petunjuk ibadah dan petunjuk-petunjuk ibadah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbentengi
akidah kita, kebenaran itu jelas dan ketidakbenaran itu jelas. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita adalah akal dan pengetahuan dan keyakinan. Mari kita benteng. Yang perlu kita pegang adalah pada dasarnya petunjuk ibadah itu adalah dilarang kecuali ada dalil yang membatalkan. Jadi kalau ada yang mengajarkan ibadah itu tidak boleh kita lakukan kecuali ada dalil. Dan semua ibadah yang kita kerjakan itu ada dalil. Yang kedua, pada dasarnya seluruh berkenaan dengan perbuatan hamba-hamba itu atau muamalah adalah boleh kecuali ada yang melarangnya. Ya, maka boleh memakan ikan, boleh memakan daging, boleh memakan tumbuh-tumbuhan kecuali ada larangan. Apabila ada dalil yang melarangnya, ya. Seperti inilah cara kita membentengi akidah kita, membentengi ajaran-ajaran yang selama ini kita pegang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Astaghfirullah. شرفها الله بقرآنه فهي لخلود وبقاء وحباها من سحر بيانه ألفا يمتد إلى الياء